Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Doa dan harapan saya setiap saudara yang menyaksikan tayangan-tayangan ini dan sepaham dengan saya selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan menanggapi sebuah komentar di video saya ya, dari awal Nisaku. Dia berkomentar seperti ini saudara. Tobat Bapak, masuk Islam biar nggak nyesal nanti. Ya, ini komentar yang menarik untuk saya tanggapi saudara. Saudara tahu bahwa ketika ada hal yang menurut saya perlu saya tanggapi, saya akan menanggapi. Ya, saya juga perlu menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa yang tidak senang dengan saya itu adalah kalau zaman Tuhan Yesus itu adalah golongan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada banyak yang berkomentar di video-video saya karena saya menyampaikan firman Tuhan, mereka tidak senang. Saya berdoa bagi orang lain, mereka tidak senang, menghakimi, lalu menganggap saya menghakimi. Tunjukkan kalimat-kalimat saya yang menghakimi saudara. Mungkin yang dimaksud menghakimi itulah ketika saya menanggapi. Jadi mereka nggak mengerti bagaimana menghakimi dengan menanggapi. Kasihan ya. Saya berdoa supaya mereka dibukakan pikiran mereka ya. Khususnya ya oknum-oknum ahli Taurat dan orang Farisi saudara. Itu yang tidak senang dengan saya. Ketika saya menyampaikan kebenaran bahwa kita harus mengampuni, ya, saya mengambil atau mengangkat beberapa kasus, mereka tidak sadar dan mereka tidak senang ya. Lalu kemudian yang tidak senang dengan saya adalah orang-orang di dalam Alkitab, mereka yang disebutkan oleh Alkitab antikristus, tidak percaya Yesus Kristus Tuhan. Nah inilah yang tidak senang dengan saya saudara. Tetapi sampai kapanpun saya akan tetap memberitakan kebenaran Kristus Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan di dalam Yesus masih ada mujizat. Karena golongan Farisi tidak percaya adanya pekerjaan Roh Kudus, bahkan dari kalangan orang Kristen sendiri saudara. Ya. Dulu si Mbak Murih dan seorang yang sudah almarhum selalu memfitnah pelayanan orang-orang yang dipakai yang punya karunia khusus dengan mengatakan penyesat. Ya, bayangkan saudara, orang berdoa bagi orang lain dikatakan penyesat. Jadi entahlah siapa yang sesat sebenarnya. Oke, baik. Tapi saya akan tidak lanjutkan itu saudara. Ini saya akan menanggapi apakah ketika saya masuk Islam, maka semuanya atau saya menemukan sesuatu yang pasti ya menurut komentar ini. Jadi saudaraku, saya menjawab komentar ini. Kalau saudara berkomentar berarti saudara pasti saya tanggapi ya. Ada juga yang saya tidak tanggapi, tapi kalau menurut saya perlu saya tanggapi, saya tanggapi. Saudara seiman yang sepaham dengan saya bisa men-share ini agar dunia bisa tahu. Ya. Nah, pada saat itu saya berdoa bagi saudara seiman yang sakit. Saya ingin supaya mereka ditolong Tuhan. Lalu ada yang berkomentar, tobat. Pertanyaan saya, kesalahannya di mana sehingga harus tobat? Saudara, di dalam kitab suci Alkitab, kitab suci saya, Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kamu akan mengusir setan, mendoakan orang. Ya. Kamu bisa melakukan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Itu kata Alkitab. Dan kepada siapa itu terjadi, kepada siapa yang meresponi, yang mau melakukan. Kalau hanya orang mendengarkan saja, ya hanya mendengar saja. Tapi Alkitab berkata, kita jangan hanya jadi pendengar tetapi pelaku. Kalau Tuhan menginginkan, menyuruh kita, ada perintah Tuhan, kita lakukan. Jadi apa yang saya harus bertobat? Saya melakukan suatu hal yang Alkitab menyatakan membangun orang lain, mendoakan orang lain, salahnya di mana? Apakah orang-orang ini tidak bisa membedakan yang mana itu kejahatan dengan kebaikan? Ada beberapa oknum-oknum ketika saya mengadakan live setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mereka masuk di dalam komentar itu lalu mengatakan tobat. Kesalahannya di mana? Di dalam iman saya sudah ada jaminan yang pasti tentang keselamatan.
Jadi otomatis saya tidak bakalan menyesal. Ada jaminan yang pasti. Sedangkan di luar itu saudara, saya kadang mendengar bahwa belum ada kepastian. Bahkan ada beberapa misalnya contoh-contohnya yang di Alkitab yang dikorbankan Ishak. Ada beberapa versi dari yang tidak percaya Kristus, ada yang mengatakan Ishak, Ismail. Berarti ada hal yang tidak bisa dipegang. Karena ada beberapa pandangan mengatakan Ishak, ada beberapa pandangan menyatakan Ismail. Tidak ada kejelasan menurut saya. Sedangkan kalau di Alkitab jelas Ishak, saudara. Jadi dalam kitab suci Alkitab, itu adalah pegangan saya, yang saya yakini, tuntunan saya, pedoman saya, yang membawa saya kepada keselamatan. Yesus datang ke dalam dunia ini, ada orang yang bertanya seperti ini. Iya ya, kenapa dia mati padahal Tuhan? Karena mereka tidak mengerti tujuan Tuhan, tujuan Elohim, tujuan Yesus masuk ke dalam dunia. Dia tidak mengerti tentang penebusan. Mereka tidak mengerti ketika zaman perjanjian lama ada orang-orang Israel yang berbuat dosa, harus ada darah binatang yang harus dikorbankan. Tetapi sekarang perjanjian baru, Yesus menghapus dosa dunia dengan mengorbankan dirinya sendiri. Supaya siapa yang percaya kepada dia diselamatkan. Ada jaminan keselamatan. Pertanyaan saya, siapa yang mau menyelamatkan Anda? Apakah perbuatan baik Anda? Tidak. Ketika saya meninggalkan Yesus, siapa yang mau menyelamatkan saya? Iman saya, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saya. Karena percaya Tuhan bukan dengan logika. Kalau saudara mau percaya Tuhan hanya dengan logika, maka saudara tidak akan pernah menemukan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah masuk dalam logika kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, mustahil orang bisa sampai kepada Elohim kalau tidak dengan iman. Karena itu dengan imanlah kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Lalu kemudian ketika saya masuk Islam yang dimaksudkan oleh saudara ini yang berkomentar. Di dalam agama itu saya mendengarkan bahwa bisa menambah istri. Artinya ada peluang untuk saya menyakiti perempuan-perempuan lain, saudara. Lalu saya mendengarkan juga ya, saya minta maaf kalau saya salah dengar atau memang apakah tidak benar ya. Termasuk yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin. Bisa menghabisi ya dengan alasan-alasan tertentu, saudara. Ketika misalnya saya sudah di dalam, ada keluarga saya atau anak saya yang beralih ke agama lain, ternyata bisa menghabisi anak sendiri. Ya, sesuai dengan yang saya dengarkan yang disampaikan oleh Pak Saifuddin dan beberapa orang yang telah bertobat. Termasuk ustadz-ustadz yang radikal, saudara. Iya kan? Artinya apa? Ketika saya melakukan itu sudah otomatis dari penilaian manusia itu sudah merupakan, kalau menurut saya itu satu hal yang kalau menghabisi sama itu bukan menurut saya sangat tidak masuk akal, saudara. Sedangkan di dalam Bible, Alkitab mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia, sama seperti dirimu sendiri. Kalau kita berkata kita mengasihi Elohim, tetapi kita tidak mengasihi sesama, nol. Kan itu harus seimbang, vertikal dan horizontal. Ini saya menjawab pertanyaan saudara yang berkomentar yang saya tulis di thumbnail juga, supaya jangan saudara bilang bahwa saya asal bicara. Ada yang saya tanggapi. Jadi inilah alasan-alasan saya. Tidak mungkin saya mau meninggalkan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus sudah ada jaminan keselamatan, dan di dalam Yesus ada ajaran kasih. Saya tidak ingin ketika saudara-saudara saya beribadah lalu saya masuk di dalam live-nya menghujat, bertobat padahal orang lagi berdoa. Kalau saya sudah beralih, saudara. Karena itu yang saya ngalamin sekarang, ya kan? Saya lagi berdoa kepada Tuhan saya bersama saudara seiman, membangun iman mereka, mendoakan mereka. Bukan berbicara untuk menghasut lalu kemudian saudara, melawan pemerintah. Tidak. Ini kebaikan. Lalu ada orang yang berkomentar, entah dari mana, saudara. Dia mengatakan bertobat. Dia tidak bisa melihat kita sedang melakukan kebaikan, menolong sesama. Lalu salahnya di mana? Jadi Yesus berkata, nabi-nabi palsu akan datang memang, banyak akan muncul.
tetapi dari buahnya lah kamu akan melihat. Apakah saudara mengerti tentang buah? Orang bisa mengatakan bahwa saya nabi, tetapi kamu akan lihat buahnya. Apa yang lahir dari buahnya? Dari tutur kata, dari karakter, dari perbuatan. Kalau saya berkata kepada saudara, saya ini orang baik, tetapi saya tiap hari melakukan kejahatan, saudara tidak akan percaya. Itulah maksud daripada Tuhan Yesus, buah. Sedangkan Yesus sendiri, dia datang ke dalam dunia ini berbuat baik, kebenaran, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dihujat, tidak ada kegelapan di dalamnya, tidak ada kejahatan di dalamnya, saudara. Itulah Yesus Tuhan. Dia menyatakan kasih. Bayangkan orang menganggap, wah, ajaran yang tidak masuk akal. Musuh harus dikasihi. Karena dia tahu manusia adalah umat ciptaannya. Sehingga dia tahu memperlakukan umat manusia. Itulah yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Saudara mengerti tentang hal ini? Saya katakan kepada saudara bahwa ada dua golongan yang tidak menyukai saya, yang benci saya, karena saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan sejati. Yang pertama golongan Farisi, ya, orang-orang Kristen sendiri, tidak senang ketika kita berdoa bagi saudara seiman, menslah-mensle, penuh dengan iri hati, ya. Lalu yang berikutnya adalah antikristus, tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, itu saja saudara. Saudara bisa men-share video ini untuk memberkati saudara seiman yang lain. Dan saya mengharapkan setiap saudara yang sepaham dengan saya tetap berada di dalam kebenaran Tuhan. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Pada saat Yesus menyatakan dirinya, kita menjadi umat-umat pilihannya dan hidup bersama Dia. Itu janji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.